Sehat itu penting. Cari tahu yuk cara mewujudkan dan menjaga hidup tetap sehat dalam Health Talk Show. Dari Jalan M Haji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam Starlovers, apa kabar? Hai, Iwan Agassi temani Anda ya sekarang di Health Talk Show edisi hari ini, hari Kamis 9 November 2023. Seperti biasa ya, hari Kamis di jam 7 sampai dengan jam 8 kita bakal ngebahas satu tema yang cukup menarik. Dan kalau berbicara fenomena masyarakat beberapa bulan tahun terakhir ya, ini banyak masyarakat yang kurang peduli akan bahaya dari resistensi antibiotik. Ya, sakit sedikit gitu kan langsung konsumsi antibiotik. Ini yang menyebabkan kondisi di mana bakteri, virus, jamur dan juga parasit tidak mampu dimatikan oleh yang namanya antibiotik nih lovers. Dan menurut dari WHO, ini resistensi bakteri terjadi ketika bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang pada awalnya nih efektif untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Ya, saking bahayanya ya, ya sebenarnya menolong sih antibiotik. Cuma kalau misalnya kita konsumsinya itu tidak menurut atas saran dari pakarnya, itu tadi jatuhnya malah jadi resistensi antibiotik pada tubuh kita ya. Kita akan bahas mengenal resistensi antibiotik dan juga bahayanya. Sudah hadir juga bersama dengan kita ya, bersama dengan Iwan, ada Dr. Astri Ferdiana, MPH PhD, peneliti Pusat Kedokteran Tropis UGM. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Apa kabar? Baik sekali. Alhamdulillah. Mas. Meskipun panas ya di Jogja. Tapi dalam kolbok adem kan ya? Kenapa? Di dalam kolbok adem kan? Iya, di sini dingin. Oke. Kalau udah keluar dikit udah panas gitu ya. Iya. Baik, ini kalau ngomongin soal tema kita cukup menarik ya. Mengenal resistensi antibiotik dan juga bahayanya. Dokter, kalau berbicara soal yang namanya antibiotik kan orang atau masyarakat awam itu berpikir bahwa kalau misalnya sakit sedikit nggak mau obat yang biasa gitu kan, maunya langsung antibiotik biar cepat sembuh kayak gitu. Padahal kalau kita tahu bahwa antibiotik kan emang ada dosis dan juga takarannya. Betul kayak sekali. Gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih terkait dengan antibiotik dan juga resistensinya itu bagaimana sih? Monggo silakan. Ya, mohon maaf, ini memang musiknya masih terdengar atau? Iya. Oke, ya. Ya, ya. Terima kasih Mas Iwan dan teman-teman yang online di malam hari ini. Ya, betul sekali. Jadi hampir semua orang mungkin pernah ya mendengar antibiotik atau pernah menggunakan antibiotik, tapi tentang antibiotik apa mungkin secara persisnya mungkin tidak semua orang paham apa sih fungsi antibiotik. Jadi antibiotik itu memang salah satu obat yang sudah cukup ya, usianya sudah berpuluh-puluh tahun ya, sejak ditemukannya penisilin di tahun sekitar mungkin tahun ya beberapa dekade yang lalu, ditemukannya penisilin, dan itu benar-benar mengubah wajah pengobatan di dunia. Dengan ditemukannya antibiotik, kemudian banyak infeksi yang kemudian bisa diobati, bisa menjadi sembuh dan sebagainya. Tapi kemudian dalam perkembangannya, dalam perjalanannya, karena antibiotik ini dianggap obat yang poten, kemudian mulai banyak disalahgunakan. Nah, antibiotik itu sebenarnya secara definisi adalah agen obat yang bisa mematikan atau memperlambat tumbuhnya bakteri. Jadi memang kalau antibiotik itu khusus untuk membunuh bakteri. Tapi kalau kita berbicara antimikroba, itu bisa membunuh termasuk kuman-kuman yang lain seperti jamur, parasit dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomong tentang antibiotik, nah itu khusus obat yang istilahnya mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri. Seperti itu, Mas. Artinya bahwa untuk antibiotik tuh golongan obat keras begitu ya?
Iya, jadi secara peraturan di Indonesia dan banyak di peraturan di negara lain, antibiotik itu hanya boleh dikonsumsi dengan resep dokter. Karena dosis dan durasi pemakaiannya itu sudah tertentu dan indikasinya juga sudah tertentu. Ya. Jadi nggak boleh sembarangan konsumsi ya, Nggak artinya boleh ya. sembarangan. Harus dengan resep dokter. Itu pun Betul sekarang sekali. masih bisa diupayakan untuk orang itu atau masyarakat umum dapat antibiotik tanpa resep ini loh. Sedihnya itu. Iya. Itu yang menyebabkan bahwa konsumsi antibiotik jadi berlebihan, jadi resistensi seperti itu ya. Betul. Nah, kalau untuk resistensinya sendiri itu bagaimana? Oh ya, jadi tadi kan kalau secara artinya antibiotik itu membunuh dan atau menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, kalau sudah terjadi resistensi antibiotik, berarti bakteri yang tadinya bisa mati atau bisa terhambat pertumbuhannya oleh antibiotik, sekarang karena dia resisten, dia sudah tidak mempan lagi antibiotik itu untuk mematikan si bakteri itu. Itu arti sederhananya di situ. Jadi dia udah resisten. Ya walaupun misalnya nih biasanya pakai brand A antibiotiknya, terus karena udah keseringan pakai itu berpindah untuk brand yang lainnya yang agak gede, itu juga nanti akan jadi masalah atau bagaimana? Nah, jadi misalnya kalau kita ambil contoh misalnya di tahun 1970-an mungkin ada penyakit yang dulunya bisa sembuh dengan antibiotik, let's say misalnya amoksisilin. Tapi sekarang 30 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian ya, itu dengan amoksisilin penyakit itu tidak bisa lagi sembuh karena bakteri yang seharusnya dibunuh oleh amoksisilin ini resisten terhadap amoksisilin. Itu juga karena keseringan konsumsi obat atau antibiotik tersebut atau bagaimana? Ya, penyebabnya bisa penyebab resistensi antibiotik itu bermacam-macam. Bisa karena konsumsi berlebihan oleh manusia, tapi bisa juga oleh antibiotik yang dipakai di ternak atau di hewan. Oke. Ya. Kalau untuk penjelasan dari masing-masing tadi, misalnya yang udah dikonsumsi sama kebanyakan orang sama yang dipakai sama ternak, itu yang bagaimana? Kalau untuk yang dikonsumsi oleh manusia itu sebenarnya sudah ada beberapa jenis antibiotik yang dulunya poten atau dulunya efektif untuk membunuh bakteri, kemudian sekarang tidak lagi. Misalnya seperti antibiotik untuk atau antimikroba untuk penyakit malaria. Dulunya ada antibiotik yang bisa membunuh istilahnya kuman penyebab malaria, tapi sekarang tidak lagi. Kemudian ada juga bakteri-bakteri yang menyebabkan ISPA, infeksi saluran nafas atas, itu sekarang juga sudah tidak lagi poten dengan antibiotik yang dulunya poten. Ya, jadi dan penyebabnya bisa macam-macam karena dulunya mungkin peresepannya berlebihan atau penggunaannya berlebihan pada manusia, tapi bisa juga karena paparan dari hewan yang dipelihara atau dibesarkan dengan kan hewan itu juga rentan terhadap penyakit ya. Jadi untuk mematikan kuman yang menyerang si hewan itu seringkali dipakai antibiotik yang sebenarnya untuk manusia dipakai pada ternak, pada hewan. Sama juga kayak kasus misalnya kita sering sakit sedikit konsumsi antibiotik, itu juga bisa menyebabkan resistensi juga ya. Iya, karena belum waktunya diberi antibiotik, kemudian sudah dipaparkan antibiotik, akibatnya kemudian berkembang resistensi itu. Kalau peraturan terkait dengan bahwa antibiotik tidak bisa dijual tanpa resep kan belum lama gitu kan. Ya maksudnya dalam artian beberapa puluh tahun yang lalu dulu orang gampang banget nih beli antibiotik di apotek gitu kan. Nah, apakah dari situ nggak ada peraturan dari awal nih kalau misalnya Persatuan Dokter tahu bahwa misalnya kita konsumsi antibiotik berlebihan nanti akan dampaknya resisten nih di pasien kayak gitu? Ya, sebenarnya kesadaran mengenai resistensi antibiotik ini mungkin munculnya beberapa dekade terakhir ya, mungkin 10-20 tahun terakhir, dan kita baru mulai sadar bahwa ternyata resistensi antibiotik itu sebenarnya kayak silent pandemic, jadi pandemi yang merayap perlahan-lahan tapi tiba-tiba kemudian menyebabkan kematian yang ternyata cukup besar. Kayak di 2019 itu diperkirakan ada sekitar 5 juta
kematian yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh resistensi antibiotik. Nah, kalau berbicara mengenai peraturan, sebenarnya karena antibiotik ini sebenarnya peraturannya sudah sejak zaman Belanda. Jadi bahwa antibiotik itu adalah obat keras, dan karena dia obat keras maka harus diresepkan dengan resep dokter. Jadi kalau kita perhatikan di strip-strip atau kemasan antibiotik itu biasanya ada lingkaran merah, kan? Lingkaran merah terus ada hurufnya K. Nah, itu artinya bahwa ini harus dengan resep dokter. Nah, sebenarnya di Indonesia tidak kemudian ada peraturan yang strict melarang kalau mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter kemudian sanksinya ini. Itu sayangnya belum ada seperti itu. Tapi ada beberapa yaitu peraturan antibiotik sebagai obat keras, dan itu yang sampai sekarang menjadi patokan. Tapi kalau peraturan yang secara eksplisit menyatakan bahwa antibiotik adalah dilarang dikonsumsi tanpa resep dokter, itu seingat saya belum ada. Belum ada. Oke, baik. Berarti memang harus aware pada diri sendiri dulu, kembali ya. pada diri sendiri dan juga kembali pada kita tenaga kesehatan, apakah bisa mengendalikan penggunaan antibiotik juga kepada pasien kita, atau misalnya di apotek ya, misalnya kita melayani pembeli kemudian yang dia datang meminta antibiotik tanpa resep, ya kalau bisa jangan dilayani seperti itu. Jadi ada jangkanya juga ya ketika pasien datang dengan kondisi sakit itu, misalnya nih langsung ke dokter kan, langsung ketemu sama dokter, minta antibiotik gampang dong ya. Nah, ini berarti dokter juga harus tahu juga ya. Betul. Bahwa orang atau pasien ini sudah nih saatnya diberi antibiotik atau belum. Betul seperti sekali. Itu. Ya, kalau dia baru sakit tenggorok 1-2 hari ya jangan diberi antibiotik dulu, karena mungkin itu disebabkan oleh virus bukan oleh bakteri seperti itu. Oke, baiklah. Ini seberapa bahaya sih resistensi antibiotik kepada tubuh? Memang tidak menimbulkan kematian secara langsung ya. Maksudnya kita tidak kemudian melihat akibat dari resistensi antibiotik ini secara langsung seperti penyakit, tapi bahayanya adalah infeksi yang dulunya bisa sembuh dengan antibiotik itu akan lama sembuh karena bakterinya sudah resisten terhadap antibiotik, dan akibatnya pasien akan stay lebih lama di rumah sakit, kemudian biayanya akan jadi lebih mahal, dan kemudian dia juga rentan terhadap infeksi dari pasien yang lain dan sebagainya. Jadi memang akibatnya tidak terlihat secara langsung, tapi secara jangka panjang bisa meningkatkan angka kesakitan ya, karena infeksi yang tidak sembuh. Tadi ya, kalau misalnya mau pengen biaya rumah sakit lebih mahal, ya udah konsumsi terus gitu ya. Iya, dan banyak kayak penyakit-penyakit seperti TBC yang dulunya bisa diobati dengan regimen obat yang ada sekarang, tapi sekarang sudah ada TBC yang resisten terhadap berbagai jenis obat. Jadi memang sangat fatal akibatnya kalau resistensi antibiotik ini dibiarkan begitu saja. Oke, baik. Ini jadi yang perlu diwaspadai sama masyarakat nih terkait dengan pola untuk konsumsi antibiotik tuh yang seperti apa? Yang jelas, yang pertama kita harus ingat bahwa antibiotik itu jangan diperlakukan seperti obat bebas. Jadi kita jangan menilai diri sendiri, ini kayaknya butuh antibiotik deh, itu nggak bisa. Jadi antibiotik hanya bisa dikonsumsi atas advice dokter, dan hanya boleh dikonsumsi apabila Anda diresepkan antibiotik. Jadi jangan beli sendiri. Dan sekali diberi antibiotik itu harus dihabiskan, jadi dosisnya harus sesuai, dan jangan di-share dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya 3 hari minum antibiotik, kayaknya enak, ini tak simpen antibiotiknya, nanti kalau anakku sakit bisa tak kasih obat ini. Itu jangan seperti itu. Jadi harus dihabiskan sesuai anjuran dokter seperti itu. Karena memang dosis sendiri-sendiri ya. Betul sekali. Ketika periksa antibiotiknya untuk dewasa, untuk anak-anak pun berbeda seperti itu ya. Iya, jadi kalau untuk dewasa biasanya dosisnya sudah fix karena sudah ada standarnya. Tapi kalau untuk anak-anak itu berdasarkan berat badan, jadi berdasarkan umur, berat badan dan sebagainya. Jadi memang sangat individualized untuk antibiotik ini. Oke. Masyarakat tuh yang harus lebih paham terkait dengan cara pola konsumsi antibiotik, kan artinya bahwa informasi yang diberikan tuh dari dokter dulu seperti itu ya. Nah, kembali lagi nih, terkadang
ngapain sih harus biaya mahal ke dokter sedangkan kita bisa beli sendiri di Betul. apotek seperti itu. Nah, ini Iya. faktor-faktor yang harus dihindari dari masyarakat ya terkait dengan bahwa biar tidak terjadi resistensi seperti itu ya. Iya. Nah, kalau misalnya dosis yang diberikan atau udah terlanjur nih masyarakat sudah konsumsi, nggak usah ke dokter lah, aku udah konsumsi obat, pakai ini aja udah sembuh kayak gitu. Nah, antibiotik kan tadi dijelaskan ya dokter harus habis nih awalnya. Kalau misalnya nggak habis seperti itu bagaimana? Kalau tidak habis tapi merasa sembuh. Ya sudah habis, belum habis tapi Belum merasa sembuh. habis tapi ya. merasa sembuh. Ya itu juga salah satu faktor yang bisa berpengaruh ke resistensi antibiotik ya. Ya karena kemudian dosisnya kan jadi di bawah ambang terapi seharusnya. Dan kalau berbicara tentang kebebasan untuk membeli antibiotik, sebenarnya di Jogja ini cukup ketat. Jadi misalnya meskipun saya dokter, kemudian saya datang ke salah satu apotek di kota Jogja, itu pasti ditolak. Jadi harus dengan resep dokter. Jadi di apotek manapun di Jogja ini sulit untuk memperoleh antibiotik tanpa resep, dan itu memang sepertinya karena teman-teman apoteker yang ada di Jogja itu cukup ketat dalam menjalankan aturan ini, dan jarang sekali kota-kota lain di Indonesia yang seketat Jogja. Sampai teman-teman saya yang dokter juga ketika datang ke Jogja merasa sakit nggak enak, datang ke apotek tetap aja ditolak meskipun bilang saya dokter. Oke. Iya. Baik. Iya. Itu di apotek ya di Jogja, alhamdulillah bisa seperti itu. Nah, beberapa dari teman itu sempat confirm bahwa ketika membeli yang namanya antibiotik, karena sekarang zaman sudah era digital semua ya, di e-commerce tuh banyak banget yang jualan di Di mana? e-commerce. Oh, e-commerce. Iya, Betul. banyak banget yang jualan. Ini komentarnya bagaimana? Ya, memang kalau tadi bicara peraturan, memang selama ini peraturan masih hanya berlaku pada toko atau apotek fisik ya. Dan itu pun peraturan yang ada mungkin juga masih harus dimonitor ketat, karena bahkan di warung-warung pun masih bisa kita membeli antibiotik secara eceran. Jadi nggak hanya satu strip, tapi kita bisa beli atau dua butir lah. Nah, apalagi yang di e-commerce, setahu saya memang aturan untuk antibiotik yang dijual secara online itu setahu saya masih belum ada, atau masih belum meskipun ada pun mungkin masih implementasinya masih belum baik ya. Tapi menurut dari pantauan kami sejauh ini yang ada di e-commerce itu kita harus upload resep dokter. Apalagi kalau kita belinya di apotek yang ada digitalnya misalnya beberapa apotek chain mereka punya online shopnya, dan ketika kita order antibiotik itu harus upload resep. Setahu saya itu. Baik. Tapi mungkin ada penjual-penjual yang sedikit melenceng gitu. Iya, tapi bukan yang resmi ya, mungkin yang penjual individu mungkin perorangan. Tapi ini belum terdeteksi radar kita. Oke, baiklah. Iya. Jadi kalau misalnya pun pasien tuh pengen benar-benar sembuh, itu kan harus sesuai dengan petunjuk dari dokter kayak gitu, terkait dengan konsumsi yang namanya antibiotik. Nah, pertanyaannya adalah ketika seorang pasien sudah konsumsi antibiotik sudah sesuai dengan resep juga, apakah bisa terjadi yang namanya resistensi juga? Kalau sudah sesuai dengan resep, sesuai dengan durasi, sesuai dengan dosisnya ya. Ya sekarang ini karena resistensi antibiotik itu sudah meluas ya. Jadi sudah tidak di tingkat individu lagi, tapi sudah di tingkat populasi. Jadi bahkan antibiotik yang golongan tinggi pun kadang-kadang bisa kita temukan masih ada kasus resistensi. Jadi istilahnya mungkin tidak menjamin karena sudah terlalu berat permasalahannya. Tapi mungkin kalau pada individu pasien itu memang kalau di rumah sakit itu ada yang namanya tes sensitivitas dulu. Jadi dokter-dokter sebelum memberikan suatu antibiotik di tes dulu pasiennya apakah dia masih sensitif pada antibiotik A, B, C, D. Kalau dia misalnya resisten terhadap antibiotik A dan B, berarti mungkin C dan D masih sensitif dan bisa diberikan untuk pengobatan. Jadi ada tesnya. Oh, itu sama juga dengan pertanyaan ketika kita ditanya apakah ada alergi obat atau Iya, enggak kayak gitu. Betul sekali. Itu salah satu cara untuk mendeteksi juga. Iya.
Ya. Jadi Kalau- seharusnya memang berdasar pola resistensi yang ada di tubuh pasien itu pemberiannya. Oke, kalau dari pasien umum terkait dengan bagaimana cara bahwa kita tahu nih bahwa tubuh kita resisten nih terhadap antibiotik itu bagaimana? Agak sulit sih kalau menilai dari dari ditebak-tebak buah manggis gitu susah. Karena memang seharusnya antibiotik itu diberikan berdasar tes sensitivitas itu atau ya paling sederhana memang indikasinya ya, apakah misalnya dia mengalami gejala tertentu, kemudian untuk gejala ini atau diagnosis kerja pasien ini cocoknya antibiotik yang ini. Nah kalau misalnya dengan antibiotik itu ternyata yang seharusnya sembuh 5 hari ternyata nggak sembuh, berarti mungkin diperlukan antibiotik yang golongan lebih tinggi. Oke, jadi udah resisten dengan antibiotik tipe seperti yang kemarin dikonsumsi kayak gitu ya. Nah, kemudian dokter akan menilai ini tidak sembuhnya kira-kira kenapa. Nah, misalnya diperlukan maka bisa diberikan antibiotik yang mungkin lebih poten atau golongan yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi untuk penggolongan antibiotik sendiri emang pada dasarnya pasien awal itu di paling rendah sendiri seperti itu. Betul sekali. Oke, apa tadi amoksisilin itu paling rendah ya? Paling rendah. Makanya itu sering banget berseliweran gitu. Iya, anak kecil juga tahu ya amoksisilin gitu. Oke. Baik, dokter kita akan jeda dulu untuk commercial break ya. Untuk Anda Star Lovers yang ingin bergabung, WhatsApp masih kita tunggu di 0818621013 ya. Sudah ada beberapa yang masuk juga, nanti kita akan bahas abis ini. Tentunya kita masih di Health Talk bersama dengan Pusat Kedokteran Tropis UGM dan juga Star Jogja. Mengenal resistensi antibiotik dan juga bahayanya bersama dengan Dr. Astri Ferdiana, MPH PhD dari peneliti Pusat Kedokteran Tropis UGM. Selamat malam, Star Lovers masih bersama dengan kita ya di Health Talk Show bersama dengan Pusat Kedokteran Tropis UGM dan juga Star Jogja FM. Tema kita cukup menarik untuk malam hari ini, ada mengenal resistensi antibiotik dan juga bahayanya. Tadi udah sempat dijelaskan banyak oleh narasumber kita yang hari ini hadir. Ada Dr. Astri Ferdiana, MPH PhD, beliau adalah peneliti Pusat Kedokteran Tropis UGM. Yang sudah gabung di WhatsApp 0818621013 sudah banyak nih ya, sudah menanyakan juga. Tadi udah kisi-kisi udah saya tanyakan juga. Tapi sebelum kita masuk ke WhatsApp nih, tanya dulu terkait dengan terkait dengan kalau misalnya kita sudah tahu nih bahwa kita resisten terhadap antibiotik, dokter. Terus juga apa yang harus kita lakukan bahwa wah aku sudah resisten nih dengan antibiotik golongan misalnya A, B atau C kayak gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Sebenarnya penilaian kita resisten atau enggak itu memang tidak bisa kita nilai sendiri ya. Hanya kalau bisa memang profesional dokter yang menilai bahwa seorang individu sudah resisten terhadap antibiotik tertentu atau tidak. Jadi memang semuanya perlu kembali ke dokter sebelum kita memutuskan untuk kita perlu nggak untuk sebuah antibiotik dengan penyakit kita itu. Oke, berarti tetap semua wewenang dari dokter ya. Betul sekali. Misalnya saya pribadi datang, aku nggak mau antibiotik yang ini, aku maunya brand yang ini, itu nggak boleh ya. Ketika kita konsul ke dokter, kita bisa menceritakan bahwa kita punya riwayat bahwa kita pernah minum obat ini dan hasilnya bagaimana, sembuh atau tidak, dan itu nanti bisa menjadi bahan pertimbangan dokter untuk menentukan kelas terapi apa yang cocok untuk kita. Oke, baiklah. Ya sudah bergabung di WhatsApp, kita baca dulu di 0818621013. Halo dari Ibu Ana di Jetis. Selamat malam dokter, selamat malam Iwan. Mau tanya, adakah ciri seorang yang sudah resisten terhadap antibiotik? Terus adakah perilaku minum obat yang menurut kita itu biasa aja, nggak apa-apa, tapi ternyata beresiko menjadi resisten juga terhadap antibiotik? Silakan dokter. Ya, pertanyaan yang menarik dari Ibu Ana. Kalau ciri-ciri yang bisa dilihat secara kasat mata mungkin nggak ada ya, tapi kita bisa menilai apakah sebuah kondisi itu sudah atau seseorang itu sudah resistensi antibiotik terhadap suatu kelas antibiotik. Itu kita bisa lihat dari apakah ketika dia mengalami suatu infeksi atau penyakit kemudian diberikan antibiotik A misalnya, kemudian tidak segera sembuh. Jadi dinilainya dari situ. Atau seperti tadi misalnya dia dirawat di rumah sakit, di vaskes, kemudian dilakukan dulu tes untuk melihat apakah dia resisten terhadap resisten terhadap antibiotik tertentu atau tidak. Nah,
mengenai perilaku apa yang seringkali kita lakukan tapi kita nggak sadar. Nah, salah satunya adalah kalau mungkin Mas Iwan tahu ada tablet hisap yang biasanya kita kita konsumsi kalau sakit tenggorok. Saya nggak bisa menyebutkan, saya nggak bisa menyebutkan. D bukan sih? Hah? D brand depannya D bukan ya? F. Oh F. Tetap aja menyebutnya. Ya, ada tablet hisap yang biasanya kalau kita sakit tenggorokan sedikit saja itu kemudian kita beli di apotek dan kita dapat dan kemudian kita konsumsi. Nah, itu sebenarnya ada yang isinya antibiotik dan itu seharusnya kalau secara aturan memang harus dengan resep dokter dan harus dihabiskan sesuai dosisnya. Jadi ada beberapa antibiotik yang bentuknya tablet hisap yang mungkin tidak semua orang tahu bahwa itu sebenarnya antibiotik. Oke. Ya. Jadi apa ya? Harus ngerti juga ya bahwa apa yang kita konsumsi itu dosisnya atau isinya apa aja kayak gitu. Betul. Ya. Dan karena itu bisa dibeli di apotek, ya pihak apotek juga harus tahu bahwa ini sebenarnya tablet hisap ini sebenarnya mengandung antibiotik. Ya. Itu juga aware-nya mungkin ada apoteker yang nggak mau tahu juga, yang penting obatku laku kayak gitu. Kalau di Jogja insya Allah aman. Oh gitu. Baiklah. Ya. Oh ya, profitnya nanti dulu, yang penting kesehatan dulu gitu ya. Ya, karena sebenarnya antibiotik itu murah sekali. Jadi mungkin kalau amoxicillin yang generik itu mungkin saya nggak tahu 10.000, nggak sampai 10.000. Jadi sebenarnya menjual antibiotik secara bebas itu nggak kemudian meningkatkan omset secara signifikan ya. Tapi mungkin memang karena pelanggan apotek sudah terlalu biasa untuk meminta antibiotik dan itu dilayani, jadi mungkin apotek juga takut kehilangan customer. Jadi bisa dipahami juga kenapa beberapa apotek di Indonesia ini bisa memberikan antibiotik secara bebas. Walaupun sudah ada peraturannya bahwa antibiotik tidak boleh diperjualbelikan secara bebas gitu ya. Iya. Takut kehilangan ternyata. Takut kehilangan. Oke. Baik, ada juga selamat malam Iwan dan juga dokter. Saya Tante Rensi di Jakal kilometer 7 nih, mau nanya. Jika pas saya sakit gigi dapat antibiotik nih, 2 hari kemudian sudah sembuh dan juga antibiotik masih tersisa, lalu disimpan, apakah masih bisa diminum lagi jika suatu saat sakit gigi lagi dan juga antibiotik itu kembali diminum? Boleh nggak sih dok? Nggak usah periksa dokter lagi katanya. Wah, ini tante tetangga saya nih di Jakal, saya Jakal KM 10. Deketan ya? Deketan. Ya betul sekali. Seringkali setelah tindakan gigi, terutama yang menimbulkan luka ya, yang pakai dibedah-bedah atau dicabut dan sebagainya, itu memang kita diberikan antibiotik dan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi karena kan terbuka ya. Dan itu aturannya sama dengan penggunaan antibiotik secara umum, jadi memang harus dihabiskan meskipun misalnya sakit giginya atau lukanya sudah tampak tidak berdarah lagi dan sebagainya, itu tetap harus diminum karena memang tujuannya adalah untuk mencegah supaya luka yang terbuka itu tidak terjadi infeksi. Dan itu tadi tidak boleh disisakan dan tidak boleh disimpan untuk kemudian dikonsumsi di kemudian hari atau dikasih ke tetangganya dan sebagainya, itu nggak boleh. Jangan dikasih ke saya ya tante ya, saya mentang-mentang saya tetangga. Iya. Karena sudah dosisnya tadi ya. Betul sekali. Oke, ya. Baik. Tante kalau misalnya mau konsultasi langsung ya sama dokter, bisa deketan katanya. Deketan. Oke. Baik, terus yang sudah bergabung juga, halo selamat malam, ada Mas Anjar yang dari Godean, mau tanya terkait dengan gejala di tubuh ketika menandakan resistensi. Ya, ya ini juga tadi saya berikan contoh, misalnya ada seseorang yang diberikan antibiotik yang seharusnya cocok untuk kondisi itu, tapi kemudian sudah dikonsumsi antibiotiknya itu tidak sembuh. Jadi gejala paling umum adalah tidak sembuh ketika diberikan antibiotik yang seharusnya poten dan bahkan mungkin ada yang bisa gejalanya mungkin memberat atau itu tidak sembuh tadi. Jadi gejalanya tidak tampak ya secara kasat mata, tapi yang menjadikan tanda bahwa seseorang resisten terhadap antibiotik adalah infeksi yang tidak kunjung sembuh. Oke, itu biasanya berapa lama? Misalnya kita sudah resisten dengan antibiotik golongan tipe tertentu kayak gitu, sampai dengan dokter itu memutuskan bahwa harus naik nih levelnya kayak gitu. Tergantung pada penyakitnya.
Jadi tergantung pada infeksinya juga. Kalau misalnya secara teori dia diberikan antibiotik ini sudah sembuh dalam waktu saya nggak tahu 5-7 hari, tapi kemudian ternyata memanjang infeksinya tidak tanpa ada perbaikan seperti itu. Oke. Jadi tergantung jenis penyakitnya juga. Oke, baiklah. Jadi tapi nggak ada tes khusus yang dilakukan ya kalau misalnya seorang itu resisten dengan antibiotik golongan tertentu. Ada yang ketika dia dirawat di rumah sakit itu dilakukan itu tes ada. tes Oke, sensitivitas dulu. baiklah. Ya udah masuk lagi ada Beni di Bugisan. Halo, selamat malam. Apakah semua antibiotik tuh harus dites terlebih dahulu untuk dikonsumsi agar tahu alergi atau tidaknya? Ya, kalau alergi itu adalah kondisi yang berbeda dengan resistensi antibiotik. Jadi kalau untuk menanyakan seseorang alergi atau tidak itu memang salah satu pertanyaan wajib sebelum dokter memberikan resep antibiotik. Jadi pasti akan ditanya apakah resisten terhadap antibiotik golongan penisilin seperti amoksisilin. Itu banyak sebenarnya orang yang alergi terhadap amoksisilin karena dia golongan penisilin, dan ada beberapa golongan obat lain yang sekarang sudah jarang dipakai, itu juga bisa menimbulkan alergi. Oke, baiklah. Jadi emang harus dites terlebih dahulu ya. Sebaiknya iya, dan ditanyakan dulu riwayatnya apakah dia alergi terhadap golongan obat itu, karena memang bisa fatal kalau misalnya dia sebenarnya alergi penisilin tapi kemudian tetap diberikan golongan penisilin, itu akibatnya bisa cukup fatal, misalnya sampai sesak napas dan sebagainya. Oh, ngaruh ke situ juga. Tapi ini ya? beda dengan resistensi ya. Alergi beda dengan resistensi. Iya, Kalau resistensi itu diberikan antibiotik tapi kemudian tidak sembuh, sementara kalau alergi itu diberikan antibiotik dia akan timbul reaksi alergi. Oke, jadi apa itu tadi alergi atau penyakit yang lain kayak gitu ya? Iya, iya. Oke, baiklah. Ada juga Arta di Jakal. Halo. Bagaimana dengan konsumsi antibiotik jangka panjang, itu berbahaya atau tidak? Iya, beberapa penyakit memang membutuhkan terapi antibiotik yang sifatnya bisa durasinya bisa beberapa bulan, seperti misalnya TBC atau kusta. Itu pemberian antibiotiknya bisa sampai 1 tahun, dan itu diminum setiap hari dengan beberapa jenis obat antibiotik. Jadi memang beberapa penyakit memang butuh antibiotik jangka panjang, tapi itu sekali lagi yang boleh meresepkan hanya dokter. Okay. Dan setelah diagnosis penyakitnya ditegakkan dulu, baru kita memutuskan oke, ini TBC perlu obat regimen ini dengan durasi sekian bulan, seperti itu. Oke, jadi emang ada ya antibiotik yang jangka panjang ya. Iya, jadi nggak ada antibiotik kayak vitamin yang dikonsumsi setiap hari gitu. Beda lagi ya. Iya. Tapi ada loh persepsi bahwa antibiotik itu seperti multivitamin. Jadi pernah dalam penelitian kami, penelitian pintar yang dilakukan oleh Pusat Kedokteran Tropis UGM, kita kan mewawancara beberapa customer ya, apa pendapat mereka tentang antibiotik. Ada yang berpendapat bahwa kalau mereka meminum antibiotik itu jadi lebih seger, lebih lebih berstamina dan sebagainya. Jadi fungsinya seperti obat multivitamin, obat kuat dan sebagainya. Ada juga yang kayak gitu ya. Yeah. Ini kalau dari penelitian sendiri, jenis-jenis bakteri yang sudah diteliti dan juga kebal terhadap antibiotik itu apakah jenis bakteri yang memang mudah menyerang manusia atau bagaimana? Ya, kalau penelitian kami sendiri tidak meneliti bakterinya, tapi kami lebih meneliti perilaku manusia dalam mengkonsumsi antibiotik atau memberikan antibiotik. Tapi dari penelitian-penelitian terdahulu memang ada beberapa bakteri yang memang common memang cukup sering mengakibatkan infeksi pada manusia, yang namanya E. coli misalnya, yang dulunya bisa dibunuh dengan antibiotik tertentu, sekarang sudah tidak lagi dan tumbuh resistensi antibiotik. Ini upaya dari kayak semacam mungkin ada kayak persatuan dokter bahwa yang namanya resistensi antibiotik kan perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat kayak gitu. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Ya, sebenarnya Kementerian Kesehatan, pemerintah Indonesia sendiri sudah ada semacam rencana aksi penanggulangan resistensi antibiotik, kalau tidak salah di tahun 2017 atau 2018. Jadi ada rencana aksi penanggulangan resistensi antibiotik. Kemudian ada juga peraturan, saya lupa, Kemenko Kesra kalau nggak salah, untuk menanggulangi resistensi antibiotik ini, bahwa
tidak cukup hanya dari sektor kesehatan yang memerangi bahaya resistensi antibiotik, tapi harus dari semua sektor, karena misalnya tadi sektor pertanian, peternakan itu ternyata penggunaan antibiotiknya juga cukup tinggi. Jadi harus dari multi sektor. Nggak hanya kesehatan. Oke, baiklah. Ini sudah berjalan ataukah baru sekedar obrolan? Iya, memang harus memang kerjasamanya masih harus dipererat ya, karena memang kalau kita petakan istilahnya pihak-pihak yang terlibat dalam resistensi antibiotik ini cukup banyak, jadi memang semua pihak harus dirangkul. Tapi kalau kita mau simple, sebenarnya kita bisa menekan demand-nya dulu. Maksudnya dari sisi masyarakat, jangan kemudian memperlakukan atau menggunakan antibiotik secara bebas. Kalau itu ditekan, maka no demand, no supply kan. Ya, jadi memang demand-nya memang perlu di address dulu sebelum supply diatasi. Oke, baiklah. Untuk yang multi sektor tadi ya, berarti bisa dibilang bahwa nggak dari satu sisi. Betul. Ada dari berbagai pihak juga yang harus ikut turut serta bahwa yang namanya resistensi itu berbahaya kayak gitu ya. Tadi kayak semacam wajar nggak sih kalau misalnya mereka bilang bahwa resistensi ini menyebabkan kematian loh kayak gitu? Bisa juga atau bagaimana? Bisa juga. Jadi waktu kita melakukan studi pintar ini, kita juga bikin beberapa media seperti poster, brosur dan sebagainya. Dan kalau dari pihak apotek yang memasang media KIE ini, katanya gambar yang paling berkesan untuk pelanggan apotek itu adalah yang gambar serem-serem. Jadi gambar luka yang nggak sembuh, gambar bahwa pernyataan bahwa resistensi antibiotik akibatnya bisa fatal termasuk kematian, itu bisa membuka mata bahwa sebenarnya antibiotik itu memang tidak boleh digunakan secara bebas karena akibatnya bisa fatal. Jadi kayak rokok itu loh. Dibungkus rokok ya. Tapi nggak tahu juga itu ngefek atau nggak kalau yang rokok. Nggak sih kayaknya. Penjualannya masih tinggi ya. Iya, tetap tinggi. Baik. Ini kalau berbicara soal yang namanya kembali lagi ke obat antibiotik yang sudah beredar di masyarakat luas nih. Kita sendiri tadi juga dokter sudah mengiyakan nih bahwa masyarakat gampang nih untuk bisa membeli yang namanya antibiotik kayak gitu. Kembali ke kesadaran kita. Betul. Bagaimana cara kita untuk merawat diri kita biar tidak resisten seperti itu. Ya mungkin bisa dijelaskan kembali terkait bahwa bagaimana sih cara untuk bisa konsumsi obat yang baik dan juga benar biar tidak terjadi yang namanya resistensi. Iya. Ya, yang jelas kembali ke basic bahwa kita harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Hindarkan sumber-sumber infeksi. Jadi infeksi itu kan bisa masuk dari mana saja ya. Yang paling sering adalah saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Saluran pernafasan untuk mencegah infeksi, terutama virus ya paling sering ya, kita sudah tahu sendiri COVID dan sebagainya itu kan masuk lewat saluran pernapasan. Jadi kita jaga diri dengan memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan atau menjauhi orang yang nampak seperti mengalami gejala infeksi pernafasan. Kemudian kalau dari infeksi saluran pencernaan ya basic sekali sebenarnya, mencuci tangan itu sudah sangat bisa mencegah bakteri untuk masuk ke dalam, bakteri dan virus untuk masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi sebenarnya cara-caranya sangat simpel dan semua orang sebenarnya sudah paham ya, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya itu. Tapi ya sekali lagi mungkin perilaku itu masih belum tertanam secara rutin di masyarakat. Kemudian juga ya ada beberapa yang menyarankan multivitamin, tapi sebenarnya dari makanan kita sehari-hari kalau asal kita menjaga balance-nya antara 4 sehat 5 sempurna lagi, itu sebenarnya sudah cukup dari makanan kita memperoleh gizi yang cukup untuk mendapat kekebalan untuk terhadap infeksi yang umum terjadi di masyarakat. Baiklah. Ini kalau bulan November kan ada pekan kesadaran antibiotik. Betul. Seperti itu. Nah ini mungkin ada wejangan atau jangan mungkin sedikit saran kepada masyarakat terkait dengan pekan kesadaran antibiotik nih, monggo silakan. Ya, jadi untuk mengembangkan obat baru, antibiotik baru itu butuh riset yang luar biasa lama dan luar biasa mahal. Jadi sebelum kita menggunakan atau memutuskan untuk membeli atau menggunakan antibiotik, kita harus mengingat
nasib anak cucu kita besok bagaimana? Antibiotik yang sekarang poten atau efektif untuk mengobati penyakit kita, mungkin nanti 20-30 tahun lagi anak cucu kita menderita penyakit infeksi yang sama, mungkin tidak lagi poten, dan pada saat itu mungkin antibiotik yang ada sudah tidak ada yang poten lagi. Jadi mulailah dari sekarang kita menjaga konsumsi antibiotik, jangan sembarangan. Antibiotik hanya boleh dikonsumsi dengan resep dokter, dan sekali Anda diberikan antibiotik mohon dihabiskan sesuai dengan advice dokter, dan jangan disisakan atau jangan di-share dengan orang lain, karena ingat anak cucu kita yang menderita nantinya kalau kita tidak mengatasi masalah ini. Baiklah. Ada terakhir yang masuk di WhatsApp 0818621013. Halo, selamat malam. Ada Anis yang dari seputaran Jogja Utara mau tanya terkait dengan obat yang sudah beredar luar di pasaran. Itukah apakah ada juga resep khusus, misalnya berganti resep? Maksudnya gimana nih? Resepnya nggak ada terus diganti resep. Oh iya, gitu. Iya, misalnya datang ke mau istilahnya menebus resep, kemudian di apotek itu nggak ada, kemudian diganti. Nah itu biasanya apotekernya akan menelpon dokter untuk memastikan apakah boleh diganti dengan brand lain dengan kandungan isi yang sama. Oke. Berarti memang ada ya peraturannya kayak gitu ya. Bisa. Baiklah, jadi aman ya. Asal sama ya kandungannya tadi ya. Iya, betul. Dan itu hanya apoteker yang bisa membaca tulisan dokter dan dokter yang bisa memutuskan bisa diganti dengan merek ini. Oke, baiklah. Yes. Gak terasa nih obrolan menarik kita ya terkait dengan tema kita cukup menarik. Ada mengenal resistensi antibiotik dan juga bahayanya. Dokter Astri, terkait dengan tema kita mengenal resistensi antibiotik dan juga bahayanya, closing statement dong untuk masyarakat dan juga stall lovers biar sadar nih bahwa antibiotik tuh ternyata penting dan harus dijaga ya. Monggo silakan. Ya, mungkin saya bisa pesankan lagi bahwa untuk mengembangkan obat baru antibiotik itu butuh riset yang mungkin hanya perusahaan luar negeri yang bisa mengembangkan, karena kita sendiri mungkin masih terbatas sumber dayanya. Jadi ingat anak cucu kita, karena mungkin obat yang sekarang masih efektif untuk mengobati infeksi kita, mungkin nanti bertahun-tahun kemudian anak cucu kita mungkin tidak lagi bisa menikmati hal yang sama. Jadi mohon berhati-hati dalam menggunakan antibiotik. Jangan menentukan terapi sendiri, dan sekali diberikan antibiotik jangan lupa dihabiskan. Meskipun gejalanya sudah berkurang, sudah merasa sembuh, tapi tetap harus dihabiskan dan jangan di-share dengan orang lain, jangan disisakan. Kalau tersisa dibuang saja. Oke. Iya. Lo bukannya kalau misalnya tadi dikasih resep harus dihabiskan ya? Harus dihabiskan. Jadi sebenarnya nggak boleh ada sisa juga. Tapi misalnya kemudian ketika buka laci obat, kemudian masih ada amoksisilin, itu dibuang saja. Jangan dikonsumsi ya. Iya. Baiklah, Dokter Astri, terima kasih sudah hadir di Health Talk untuk edisi malam hari ini. Luar biasa, nggak kerasa 1 jam kita ngobrol ya. Iya, makasih. Tadi awalnya bingung nih mau ngomong apa gitu, ternyata obrolannya jadi panjang lebar gitu ya. Ternyata pertanyaannya juga bagus-bagus. Oke, baiklah. Sekali lagi terima kasih ya, Dokter. Semoga besok di lain kesempatan bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda lagi ya. Mas Iwan juga sehat-sehat ya. Amin. Baik. Itu tadi Style Lovers, obrolan menarik kami ya terkait dengan mengenal resistensi antibiotik dan juga bahayanya bersama dengan Dr. Astri Ferdiana MPH, PhD dari peneliti Pusat Kedokteran Tropis UGM. Intinya bahwa kita harus aware terhadap tubuh kita ya. Kalau misalnya sakit sedikit, jangan deh konsumsi antibiotik, takutnya jadi resisten terhadap tubuh kita, dan juga antibiotiknya takutnya nanti malah golongannya berbeda, harganya juga lebih mahal lagi ya. Jangan sampai ya. Iwan masih akan kembali lagi untuk Anda Star Lovers, tetap bersama dengan kami tentunya di 101,3 Star FM Inspiring Sound.